Smart Learners, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal pilihan ganda dengan pertanyaan what is the type of the text dan teman-temannya yang serupa. What is the type of the text? Apa tipe dari teks tersebut? Cara mengerjakan latihan soal dengan pertanyaan seperti ini hampir sama dengan pertanyaan what is the purpose of the text. Silakan kalian cek di video sebelumnya. Yang paling utama kita harus mengetahui ciri-ciri dari sebuah teks. Setelah itu baru kita mengetahui apa nama teksnya. Untuk pertanyaan seperti ini, what is the type of the text? Berarti kita diminta untuk mengetahui apa jenis teksnya atau apa nama teksnya. Smart Learners, kita belajar dengan cara yang paling mudah ya. Begini nih caranya. Untuk teks yang ini sangat mudah untuk dipahami, dipelajari, dan dihafalkan namanya. Karena dari bentuk teksnya saja dia sudah berbeda. Ini judulnya, How to Make Scrambled Egg. Cara membuat telur orak-arik. Kuncinya ada di sini, how to, cara atau bagaimana cara. Nah, pasti isi teksnya berupa langkah-langkah atau cara. Langkah-langkahnya atau cara-caranya ada di paragraf terakhir, yaitu yang ini. Terus untuk membuat sesuatu, pasti ada bahan-bahannya. Itu ada di sini. Jika kalian menemukan teks seperti ini, namanya prosedur teks. Prosedur artinya prosedur atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya tadi kan ada di sini. Berarti kita bisa dengan mudah untuk menebak apa nama teks tersebut. Jadi, cara yang paling mudahnya tuh begini. Jika kalian menemukan teks yang berisi langkah-langkah atau prosedur, berarti dia namanya prosedur teks. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah D. Mudah kan untuk menjawabnya? Jadi, kalian jangan patah semangat untuk belajar bahasa Inggris. Tetap setia untuk belajar bahasa Inggris di channel ini, karena kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang paling mudah dan simpel. Jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. What kind of the text is this? Apa jenis dari teks ini? Pertanyaan ini sama dengan soal yang nomor 1 tadi. What is the type of the text? Sekarang kita cari ciri-ciri dari teks ini. Ciri yang pertama, pada teksnya terdapat keterangan waktu once upon a time, pada zaman dahulu kala. Kalian bisa membayangkan jika dalam teksnya terdapat kata pada zaman dahulu kala, berarti teks tersebut berisi tentang cerita atau dongeng atau fable atau sebuah kisah. Ditambah lagi ciri-ciri yang berikutnya adalah menggunakan tensi simple past tense atau kata kerjanya bentuk kedua. Berarti cerita tersebut merupakan kisah di masa lampau, tetapi berupa dongeng atau cerita fiktif, bukan berhubungan dengan diri kita atau kisah para tokoh. Nah, teks yang seperti ini namanya naratif teks. Jadi, jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. The text above is in the form of. Teks tersebut berbentuk apa? Kata kuncinya ada di sini. The form, bentuk atau berbentuk. Sama dengan the kind atau the type. Maksudnya juga masih tetap sama. Kita diminta untuk mencari apa nama dari bacaan tersebut. Ciri-ciri yang pertama, bacaan ini menggunakan simple present tense atau kata kerjanya berbentuk pertama. Ciri-ciri yang kedua, bacaan ini menceritakan tentang sesuatu secara umum atau hasil penelitian tentang sesuatu. Contohnya di sini hasil penelitian tentang Komodo dragon, atau contoh lain penelitian tentang sosial, manusia, tumbuhan, atau fenomena alam. Nah, bacaan yang seperti ini namanya report text. Report itu artinya laporan atau melaporkan. Yang dilaporkan yaitu tadi hasil penelitian tentang sesuatu. Nah, sekarang sudah jelas kan? Berarti jawabannya adalah C. Masih ada satu lagi pertanyaan yang jenisnya sama dengan 3 soal yang tadi. What type of genre does the text belong to? Kuncinya yang ini, type of genre, jenis. Maksudnya juga masih sama, kita diminta untuk mencari apa nama dari bacaan tersebut. Ciri yang pertama ada di paragraf pertama, yaitu dia membahas tentang sebuah isu atau topik atau sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Contohnya pada bacaan ini, dia membahas tentang breakfast atau sarapan.
bahwasannya breakfast brings a lot of benefits. Sarapan itu membawa banyak manfaat. Ciri yang kedua, sebenarnya ini sangat mudah sekali untuk diingat-ingat. Dia terdapat keterangan contohnya firstly, secondly, thirdly, the last, dan lain-lain. Tetapi jika pada bacaan tidak terdapat kata keterangan tersebut, maka kita bisa melihatnya pada paragraf terakhir. Pada paragraf terakhir terdapat kata keterangan yang menunjukkan kita pada kesimpulan. Jika pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya berisi argumen atau pendapat mengenai sarapan itu tadi, maka pada paragraf terakhir dia berisi kesimpulan tentang sarapan. Cara mempelajarinya begini, jika teksnya membahas tentang sebuah isu, kemudian di paragraf kedua, tiga, dan seterusnya itu berisi tentang argumen atau pendapat, dan di paragraf terakhir dia berisi conclusion atau kesimpulan dari isu tadi, maka nama teksnya adalah analytical exposition text. Kalian tidak perlu bingung dengan kembarannya yang bernama hortatory exposition text. Jika pada analytical exposition text pada paragraf terakhirnya berisi conclusion atau kesimpulan, maka pada hortatory exposition text paragraf terakhirnya berisi recommendation atau saran. Nah, sekarang sudah jelas ya, jawabannya adalah A. Oke, terima kasih untuk kalian yang senantiasa ikut belajar bahasa Inggris di sini. Semoga video ini bermanfaat dan berkah ilmunya. Bye.